dengan kondisi-kondisi seperti itu mempengaruhi dari kondisi psikis Syahadat sendiri gitu. Terlebih keluarga dan pendamping hukum juga dilarang atau dibuat susah lah ya untuk mengunjungi Syahadat gitu. Ini juga membuat psikis Syahadat terganggu gitu ya, maksudnya karena dia tidak bisa mendapatkan pendampingan secara emosional gitu atau psikologis juga, karena dia merasa tidak mendapatkan pendampingan lah dari kuasa hukum atau keluarganya gitu, yang padahal semua sedang bekerja keras di luar gitu, tapi memang akses untuk bertemu Syahadat juga dihalang-halangi gitu. Kemudian update terkini adalah sejak 11 September Syahadat sudah mogok makan, berarti per hari ini sudah seminggu gitu ya, sebagai bentuk protesnya dia gitu atas penangkapan 10 aktivis gitu, dan dia mengatakan bahwa akan mogok makan sampai seluruh tahanan politik dibebaskan gitu. Kemudian update lagi dari teman-temannya gitu ya, ini mereka membuat surat untuk DPR juga untuk Presiden Prabowo gitu. Per hari kemarin 16 teman-temannya atau total 16 orang juga ikut mogok makan gitu sebagai bentuk aksi dari penangkapan ini. Mungkin saya bisa tambahkan, saya ingin menyampaikan aja kalau adik saya itu bukan provokator gitu, karena memang dengan kondisi situasi Indonesia yang seperti ini, siapa yang butuh provokator gitu untuk marah gitu, karena kita semua juga ya bisa merasakan amarahnya lah gitu. Jadi mereka hanya menyampaikan suara-suara kita gitu aja. Kemudian kakak Pedro Martai, kondisi Del Pedro di dalam bentuk fisik dia sehat, tapi ada penurunan berat badan selama dia ditahan kurang lebih 2 minggu di dalam Polda Metro Jaya. Lalu tadi ada pesan yang disampaikan oleh Del Pedro yang dia bisa lakukan di dalam hanyalah membaca, bahkan untuk menulis pun susah, dia tidak mendapatkan akses untuk menulis. Sedangkan dia juga ingin menyelesaikan tesisnya, jadi besar harapannya dia dapat menulis di dalam. Lalu Del Pedro juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang telah bersolidaritas, yang telah peduli atas kasus ini. Lalu yang ingin keluarga sampaikan, sama apa yang dialami oleh keluarga Syahdan, kita juga tidak mengetahui ketika Pedro itu ditangkap. Kita baru tahu itu dari kawan-kawannya, bukan dari pihak kepolisian. Lalu yang kedua, hari ini lagi kami dipersulit untuk masuk, harus ada izin dari penyidik. Selanjutnya yang ingin keluarga sampaikan bahwa Del Pedro dan kawan-kawan tidak bersalah, tapi kami tidak ingin mengemis permohonan ampun dari pemerintah. Kami siap menjalani proses hukumnya. Namun jika memang tidak bersalah, tolong segera dilepaskan, harus segera dilepaskan, karena mereka memiliki hak asasi manusia kawan-kawan yang ada di dalam. Dan satu lagi, ini adalah potret demokrasi di negara ini, bagaimana aktivis-aktivis bukan hanya Del Pedro itu ditangkap. Yang paling penting, demokrasi tidak akan bisa tumbuh dari balik penjara. Mungkin segitu, terima kasih.